Jemimah, ini bener-bener unplanned. Hidup kamu ambil kuliah hukum, lulus cum laude. Puji Tuhan. Pikirannya pasti ingin bekerja di firma, Betul. law firm, ngatur-ngatur apa. All of a sudden, semesta berkata berbeda. Betul. Dan kemudian kamu ikut kompetisi Indonesian Idol, top 5. Puji Tuhan. What happened? Life happen. Life happened. Jadi emang gak direncanain sama sekali. Aku juga kaget. Karena bahkan mama pun dari dulu udah bilang pokoknya kayak yang jelas-jelas aja. Mama juga tipikal orang tua yang kayak gak usah diseni lah kayak gitu. Oh, kayak gitu. yang jelas-jelas aja gitu. Cuman gak tahu ya namanya Tuhan mungkin menggerakkan hati dia. Jadi pas aku mau audisi yang akhirnya aku dipanggil ke ya juri gitu lah ya. Itu pun mama masih gak bolehin. Masih yang kayak gak boleh keluar dari rumah, gak boleh kan itu harus berangkat ke ya stasiun TV itu kan. Ya. Nggak boleh gitu awalnya, sampai aku nangis-nangis, aku doa, aku bilang Tuhan lembutkan hati mama lah gitu, biar ya aku udah kadung nyebur gitu. Dan menurut aku pada saat itu suatu opportunity yang bisa mungkin membawa aku ke suatu tempat yang lain gitu. Karena aku memang Dan udah went viral juga ya. Iya, dan aku memang tipikal anak yang suka nyoba-nyoba, emang serandom itu. Maksudnya kayak kalau misalkan lagi padet, lagi hektik, aku pasti gak akan kepikiran mau nyoba hal lain. Cuman kan during that time lagi pandemi. Dan emang beda banget kuliah di rumah. Bengong kayak ngeliatin tembok, gak jelas gitu loh Kak. Dan aku bukan tipikal orang yang bisa kayak diem di rumah. Gak bisa, bahkan my study kayak seumur aku kuliah aja, aku selalu lomba biar aku tuh gak gabut. Jadi bukan tipikal kupu-kupu banget ya, definisi yang kayak anak kalau bisa tidur 2 jam gitu, biar diisi aja gitu kegiatan. Jadi mama dengan bingungnya, ya nih anak kenapa tiba-tiba jauh banget melenceng. Tapi mungkin Tuhan menggerakkan hati mama. Jadi akhirnya ya udah dia ngizinin aku untuk ikut gitu. Itu mukjizat sih jujur. Itu last minute banget, H-2 aku harus berangkat, itu baru dibolehin sama mama. Jadi aku belum bisa packing, belum bisa apa sampai H-2. Dan ini jadi masuk idol juga karena gabut dong sebenarnya, karena berkat dari pandemi. Iya, iseng. Jadi emang bener-bener kayak gak tahu itu audisi. Aku cuma ngonten ngeduetin Ziva kalau gak salah waktu itu, atau Lily atau Titi aku lupa. Mereka ada bikin konten yang ternyata konten itu audisi. Jadi yang aku tahu ajang itu audisinya selalu ya ngantri yang kayak di TV-TV kita biasa lihat. Cuman memang karena waktu itu lagi special season, lagi pandemi. Jadi ya udah beda caranya dan aku nggak tahu. Dan ternyata yang aku kontennya aku duetin itu adalah audisi. Dan aku tiba-tiba di contact by DM yang aku kira itu juga scam, sampai akhirnya salah satu yang petingginya gitu lah ya nge-comment di postingan aku kayak, Jemimah tolong ya dibaca DM-nya, and I was like, oh ini serius berarti gitu. Terus habis itu dia nge-kontak aku, nge-reach aku untuk ya ikut audisi lebih lanjut. Nah di situ baru kayak, oh wow ini kayaknya seru gitu, something new. Karena aku nggak pernah kepikiran sama sekali akan masuk ke entertainment, showbiz, kayak nggak pernah. Jadi kayak kepo aja. Iya, the opposite, exact the opposite. Kayak yang satu kiri banget, otak kiri banget, kayak strict banget. Yang satu lagi kayak lu harus liar. Fluid, gitu. Iya gitu. Jadi wah itu luar biasa sih waktu itu. Bingung banget sih. Kamu kan only child. Yes. Almarhum ayahmu adalah American, Black American. Yes. Ibu kamu adalah dari Sumatera Utara. Iya. Itu kan kental sekali dengan power ya. Oh iya. Kita tahu orang-orang Sumatera Utara, orang Batak khususnya kalau nyanyi tuh bisa falsetto tinggi banget. And Black American apalagi, you name it. Jadi ada percampuran kultur gitu ya, yang membuat power suara kamu itu dan kualitas suara kamu unik dan berbeda. Amin. Tapi gak pernah kepikiran untuk jadi penyanyi juga? Enggak, karena dulu gak bisa nyanyi. Aku tuh baru bisa nyanyi selesai kompetisi itu Kak. Jadi emang dari kecil ya mama cuma mengenalkan kayak, hai ini musik. Tapi kayak udah that's it. Kayak mama kenalin ada Michael Jackson, ada apa. Terus aku yang mulai explore sendiri. Aku suka musical. Jadi aku kayak nonton-nonton Glee, High School Musical, Camp Rock pada zaman itu kan itu hype banget. Terus
ya udah aku cuman sebatas itu aja. Bahkan pas aku SMA itu mama yang kayak agak ngide kayak kamu kayaknya bisa nyanyi sih, cuma kayak coba les dulu bentar 1 tahun di Elva gitu biar. Mama bisa nyanyi tapi? Enggak. Sama sekali? Enggak, tapi opungnya mama bisa. Jadi buyut aku ya bisa. Jadi emang lumayan jauh gapnya dari buyut ke aku kan agak jauh ya gitu. Cuman emang ternyata aku dapat darah musiknya. Pas coba latihan kursus bisa sih, cuman yang kayak nggak passionate untuk kayak tampil, kayak masih demam panggung gitu-gitu. Aneh banget deh. Terus pas aku udah kuliah, aku kan sering ikut kompetisi peradilan semu. Dan di kompetisi peradilan semu itu kan kita dituntut untuk tampil di depan podium, berdebat dengan sangat, ya pokoknya sangat logis, ngambil argumen A, B, C, D, E gitu-gitu kan. Yang mungkin dari situ membentuk kepedean aku kali ya, kayak dari situ mungkin muncul confidence ya, sampai akhirnya pas lagi di ajang ya ternyata aku udah nggak demam panggung lagi, tapi masih belum bisa nyanyi. Cuma kayak nggak bisa nyanyi aja sampai masuk 5 besar. Iya sih katanya, maksudnya dibanding yang lain tuh aku nggak bisa nyanyi. Kayak teman-teman yang lain tuh anak-anak lomba gitu loh, anak-anak festival. Jadi kayak kemampuan aku dibanding mereka tuh jauh. Jadi menurut aku malah kayaknya orang-orang ngelihat aku sampai akhirnya aku bisa di top 5 itu justru karena dengan fisik aku yang seperti ini, mereka nggak expect aku akan nyanyi sehalus itu gitu. Karena jatuhnya suara aku sebenarnya halus untuk sebuah kombinasi Sumatera Utara dan Black American. Aku jatuhnya tuh halus. Kenapa? Mungkin karena emang aku dari dulu juga nggak dididik untuk menjadi penyanyi yang festival and powerful. Karena emang gak pernah dilombain, gak pernah belajar yang emang seserius itu, cuman yang kayak biar bisa basic skill aja. Jadi kayak dari situ kebentuk warna suaraku yang ternyata gak sepowerful dan sebold tebel orang-orang Batak dan Black American yang lain. Itu mungkin yang membuat orang kayak agak, kok bisa ya suara dia kayak gini, padahal dia bentuknya begini, gitu kayaknya sih. And you see as what? As uniqueness? Aku seneng sih, karena memang aku bukan tipikal orang yang juga kayak suka banget lagu-lagu festival. Aku malah lebih suka lagu-lagu santai, tapi aku bisa menikmati dan ngenakin itulah. Aku lebih kayak gitu. Tapi untuk nyanyi lagu festival senang juga. Cuman in certain occasion aja, kalau misalkan emang lagi weddingan, ya boleh gitu. Tapi kalau terus-terusan kayak suara aku habis deh Kak. Beneran, aku kayak wah itu parah banget. Bahkan kemarin nih pas aku terakhir minggu lalu aku ngisi weddingan, itu bener-bener songlist yang dipilih sama bride-nya kayak 5 lagu yang kayak My Heart Will Go On, I Have Nothing yang tinggi-tinggi banget. Terus aku pas pulang, aku harus kayak promo untuk lagu Kamu Tak Sendiri nih kan, terus suaraku habis. Oke. Ini single pertama kamu nih ya. Single keempat. Jadi aku beberapa yang kayak gitu pas lagi nyanyi, terus aku yang kayak emang bukan build untuk lagu-lagu festival gitu. Capek suaranya. Pernah ngukur gak oktav sampai berapa oktav? Enggak lagi, cuman aku tuh tipikal yang kayak kalau misalkan lagi ada challenge apa, misalkan kan di TikTok suka ada challenge vokal apa gitu-gitu, aku suka ngikutin terus kayak oh bisa, oke, udah gitu doang. Gak pernah yang kayak gue harus tahu gue sampai di berapa oktav berapa, gak pernah sih. Gak pernah sekepo itu, mungkin ya salah. Jem, saya tuh tertarik begitu di belakang panggung kamu merasa mau give up ya waktu di kompetisi itu. Itu point of view yang sangat berbeda dari kebanyakan orang yang ikut festival. Yes. Atau kompetisi ya, bener bisa banget. dibilang. Bener banget. Jadi memang bisa dibilang mental aku tuh jauh banget dibanding. Jadi bukan cuman skill aku, tapi mental aku juga jauh banget dibanding teman-temanku yang lain. Mereka bahkan kesel kayak pas aku nangis-nangis tantrum minta pulang pas udah mau top 5, itu mereka juga yang kayak mungkin gemes ya, lemah banget sih gitu. Karena kan mereka anak lomba dan mereka memimpikan ini, mungkin bahkan posisiku tuh dimimpikan ribuan orang, ratusan ribu orang. Betul. Jadi salahnya aku pada saat itu, dan itu adalah suatu pembelajaran hidup aku nggak ngelihat in a bigger picture. Aku cuma lihat dari POV aku doang. Aku cuma pokoknya gue capek, gue kesel, gue nggak suka. Ini udah melenceng jauh dari yang gue mau. Ini mengganggu lomba gue. Jadi pada saat aku lagi lomba idol itu, aku juga lomba peradilan semua juga. Bener-bener linear barengan. Dan pada saat itu kan ini hal baru ya idol. Dan aku kesel jadinya kayak gak suka yang ini ya, maunya yang ini gitu. Tapi kayak udah kadung dikerjain ya, kerjain dua-duanya. Tapi jadinya di dalam kompetisi itu mungkin aku yang bisa dibilang paling jarang tidur.
Jadi aku nggak punya waktu tidur. Minimal setiap hari kita harus latihan. Suara tuh capek banget karena kurang tidur itu. Aku bener-bener harus ngerjain skripsi juga pada saat itu. Dan lomba peradilan semu yang ini gitu, yang aku lagi jalanin, ini internasional gitu. Jadi aku suka banget. Dan ini You adalah, like to compete. yes, and this is my life for like 3 years gitu. Jadi kayak sayang aja untuk aku lepasin. Tapi pada saat itu aku harus memilih untuk melepaskan salah satu. Dan gak mungkin si idol, aku kan masih jalan. Maksudnya kayak ini sesuatu yang real banget, orang bisa nonton, tiba-tiba aku hilang dari panggung. Satu Indonesia ini bakal kayak, kemana nih orang gitu. Minimal satu lagi ini ya tim aku akan kehilangan aku, tapi at least aku bisa nyari penggantinya gitu loh. Kalau aku kan gak bisa di replace gitu kan. Akhirnya aku harus melepaskan yang ini. Dan ini membuat aku menjalankan si idol ini jadi lebih kayak harusnya kemarin gini-gini. Ada gitu perang lah. batin. Iya, ya namanya anak-anak baru gede kali ya. Jadi POV-nya bener-bener yang kayak dari sudut pandang aku aja yang aku pikirin. Aku gak mikirin betapa banyak orang di luar sana yang pengen banget ada di posisi aku, yang memperjuangkan untuk bisa sampai segitu jauhnya. Gak semua orang bisa jadi top 5 Indonesian Idol itu kayak. Exactly. Jadi aku ya itu salah satu pembelajaran hidup aku sih. Aku waktu itu terlalu manja dan ya ababil banget lah gitu. Waktu itu ada intervensi dari mama gak? Enggak, mama malah pengennya aku, ya lu kan udah nyemplungnya jauh lah gitu. Kalau mama tuh tipikal orang yang kayak kalau lu udah berani ngambil langkah, lu harus menang di situ. Iya, lu harus menang di situ gitu. Itu pressure juga buat aku kayak, minimal aku nggak terlalu suka gitu loh untuk showbiz dan semuanya pada saat itu ya. Jadi itu pressure juga. Tapi mama ngasih pressure harus cum laude dan kamu berhasil cum laude. Karena aku suka pada saat itu. Jadi ya pada saat itu ya, ini aku akan ngomong pada saat itu semua karena sekarang aku mindset aku udah berubah banget, udah beda banget. Udah pendewasaan jauh lah. Jadi emang pada saat itu ya bagi aku pendidikan aku tuh nomor 1. Kalau bisa nomor 0,5 dalam artian kenapa? Karena untuk aku bisa masuk ke dalam waktu itu aku undip ke dalam universitas itu, perjuangan aku gila-gilaan Kak. Jadi mama tuh financially gak bagus. Jadi aku emang pilihan aku adalah aku harus masuk PTN atau tidak kuliah sama sekali. Aku gak dilesin sama sekali. Aku gak punya kursus tambahan apapun itu. Aku cuman based on apa yang aku pelajarin. Aku study. Yes, aku harus research belajar. and Yes, research. exactly. Aku harus beli buku-buku sendiri banyak yang kayak murah-murah di toko loak. Untuk aku bisa belajar waktu itu namanya SBMPTN. Jadi itu tes tulis gitu. Karena by rapor SNM aku udah pasti kayaknya enggak. Karena lawannya gila-gila. Jadi aku akan main di SBM. Which sebenarnya SBMPTN pada zaman aku itu tersusah sejagat raya. Untuk masuk PTN tuh kayak boy gitu, itu lu gila sih, lu ngerebutin 10.000 kursi yang ngedaftar 700.000. Jadi kayak sekecil itu chance-nya. Dan aku ngambil universitas yang top tier yang hukum tuh jurusan yang sangat diminati juga. Jadi aku tahu what it takes untuk aku bisa masuk ke situ. Aku kehilangan social life-ku, aku kehilangan semuanya untuk aku cuma belajar dan ngejar si undip ini gitu. Dan pada saat aku masuk situ, iya aku paham gak sih kayak susah banget loh masuk sini. Jadi aku nggak mau gagal di sini. Minimal waktu aku masuk idol, aku iseng. Suatu komparasi yang beda mental. Nyata banget. Iya, exactly, mental untuk memperjuangkannya pun jauh. Jadi memang pada saat itu, ya itulah yang membuat aku jadi ngek gitu. Ada regrets? Banget. Setelah pendewasaan ya, setelah sekarang. Ya ampun kayak lu kenapa sih Jem gitu, kayak lu kenapa sih semanja itu dulu kayak sedrama itu gitu. Karena bahkan aku satu-satunya anak di feeds idol, Instagram idol yang keluar ya, yang sudah tereliminasi dan feedsnya beberapa yang kayak gitu. Semuanya tuh nangis, murung, diem. Dan aku satu-satunya yang kayak, dan itu semua orang yang kayak apa sih gitu, kayak mereka sih ngelihatnya kayak oh dia grateful, dia tetap bersyukur. Tapi ada juga orang yang kayak menyadari nih anak gila sih gitu, perempuan ini gila sih mungkin gitu ya, karena kayak susah lo nyampe sini dan lo seneng lo keluar gitu. Ya begitulah, jadi emang penyesalan datang belakangan, cuma aku terlalu percaya ini ya pendewasaan dari Tuhan aja sih. Iya, kalau sekarang udah suka dong? Suka, maksudnya sekarang lebih kayak bahkan setelah keluar dari ajang semuanya gak ada yang lebih baik ya, malah lebih susah jujur untuk compete di industri musik gitu. It's another level menurut aku. And another challenge. Tapi at the same time aku anak yang lumayan dibesarkan dengan cara yang rohani banget sama mama. Jadi semua
everything happens for a reason. Aku terlalu percaya itu. Jadi ketika Indeed, yes. iya, jadi ketika Tuhan kasih aku untuk tiba-tiba ngweng ke Idol, aku terlalu percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat aku gitu. Apalagi pada saat itu lagi ada challenge, Jemima Challenge. Waktu itu sempat ada viral Rame banget. ya di TikTok. Iya, dan itu sampai ke luar negara Indonesia ini gitu, which jarang sekali terjadi. Dan itu terjadi ke aku. Jadi aku yang kayak, ini bukan sesuatu yang ece-ece. Tuhan mau kerjakan sesuatu lewat aku. Jadi apa yang membuat aku bertahan di industri musik yang sangat keras ini, itu justru yang kayak Dengan market yang sangat tough. Yes, yang kayak jadi orang-orang maunya gue ngapain sih gitu. Kayak banyak kan kebingungan-kebingungan during kita bikin music and stuff. Aku akhirnya menyadari kayak, lu emang di sini harus diproses. Tuhan emang mau bawa lu ke sini. Kalau emang lu akan bertahan di sini, Tuhan akan nunjukin jalan pelan-pelan tapi pasti. Dan udah, ntar lama-kelamaan lu akan menyadari bahwa ini loh yang Tuhan mau kerjakan lewat lu gitu. Karena aku terlalu percaya aku nih kayak alatnya Tuhan aja gitu untuk, nggak tahu, untuk kebaikan gitu. Beautiful. Gitu. Jem, waktu you went viral, kan kamu dapat feedback yang begitu banyak bertubi-tubi. Kan ini it's such an unexpected ya. Iya. Surprise. Huge Iya ya, bisa surprise. dibilang. How do you see yourself at that time? Aku kesel banget lagi. Hah? Iya. Bohong lo? Makanya aku bilang Kesel? kan. Iya, aku tuh dulu tuh jelek banget mindset aku. Aku tuh bukan kesel yang gimana ya. Aku expect suatu apa ya dibilangnya dulu. Aduh, aku lupa lagi nama-nama itunya. Pokoknya kayak showtime. Aku expect ada showtime. Maksudnya kayak orang notice aku. Aku expect itulah gitu. Tapi gak sebesar itu. Gitu loh. Jadi kayak Beyond your expectation. jauh. Aku tuh pas awal audisi, aku tuh gak dapet showtime yang lumayan gitu di TV. Jadi kayak video audisi aku dipotong, video aku lagi apa tuh waktu itu eliminasi 1, 2, 3 dipotong. Jadi gak dapet showtime di TV. Jadi kurang exposure lah istilahnya gitu mungkin ya. Terus aku gregetan kayak aduh kurang lagi. Tapi begitu showtime pertama aku, showcase pertama aku live, tiba-tiba dapet segitu banyaknya, aku agak overwhelmed sih. Karena aku bahkan jadi gak berani keluar kamar hotel. Karena hotel kita kan agak nyampur sama yang orang biasa kan. Maksudnya bukan dikhususkan Public. untuk kita doang, itu public. Jadi agak yang kayak aku turun lift, orang Notice. separah itu. Aku lama-lama jadi takut sendiri. Dan itu lagi pandemi. Jadi aku takut berinteraksi sama orang. Karena aku takut banget sama COVID. Kayak waktu itu kita tuh belum ada vaksin. Dan kita masih harus kompetisi. Jadi kayak untuk orang tiba-tiba minta foto dong. Kayak gitu tuh aku takut. Beberapa yang kayak aduh gimana ya gitu. Jadi saat itu terjadi, aku overwhelmed banget sih. Dan aku gregetan yang kayak, aku kesel sama diriku sendiri juga. Kenapa sih lu gak bisa siap untuk sesuatu hal yang besar seperti ini? Karena kalau ini terjadi sama lu, Tuhan tuh pasti pengenin sesuatu terjadi lebih besar lagi. Cuman karena lu gak siap, mental lu lucu, ya udah. Jadi kayak challenge, just a challenge pada saat itu. Kayak gak bisa bawa aku lebih jauh lagi mungkin ya, bisa dibilang. Kan selalu pada saat kita mengambil sebuah keputusan dan kemudian memiliki sebuah perilaku berdasarkan keputusan yang kita ambil, itu bukan salah dan bukan benar loh Jem. Karena pada saat itu our mindset di umur itu kita menganggap ini adalah cara terbaik, yang paling baik. Iya mungkin ya. Tapi begitu kamu sudah berproses atau kita semua berproses ke hal-hal yang berbeda, kita melihat our past experience sebagai satu hal yang lucu. I wish dulu gue begitu. Tapi kan at that certain period of time, we don't have that kind of thought. Betul banget. Dan aku setuju. Maksudnya dalam artian, ya udahlah. Jadi nggak bisa disalahin juga sebenarnya. Ya udahlah. It's a good lesson learned. Yes, betul. Dan itu mahal ya. Benar, mahal banget. Maksudnya kayak perjalanan idol tuh capek banget. Kebayang kayak saya. Legit. Dan untuk mendapatkan suatu exposure sebesar itu sebenarnya suatu privilege dan keberuntungan. Tapi memang pada saat itu aku belum bisa menganggap itu sebagai suatu keberuntungan. Jadi ya adalah miss-nya. Cuman gak apa-apa sampai detik ini pun itu masih membawa keberuntungan kok ke aku. Kayak Jemima Challenge itu masih impactful banget untuk hidup aku gitu. Jadi aku masih senang-senang aja. Kamu berarti percaya dong bahwa seseorang untuk bisa meniti karir dan mencapai sebuah kesuksesan perlu mentor. Iya.
Iya. So who bener. is your mentor right now? To be honest, aku sampai sekarang masih belum ada mentor yang kayak specifically dari industri musik ya. Cuman memang ya seiring berjalannya waktu hidup aku ya mama emang mau gimana gitu. Maksudnya dia Kan tinggal berdua juga iya, kan. dia yang emang bener-bener Feeding. dulu pas aku dihukum, mentor aku adalah my half sibling. Jadi aku punya kakak lah half sister di New York. Dia juga hukum ngambilnya dan dia yang lumayan kayak ngasih aku tete bengek lah istilahnya gitu kayak nih gitu. Dan pas masuk musik kayak gitu karena semuanya even yang udah senior pun kayak punya kepentingannya sendiri gitu loh. Yeah. Jadi emang ya Busy kita with their own things. Iya, jadi kita juga nggak bisa expect kita akan diarahin kayak anak ayam gitu, nggak bisa sih Anak ayam. gitu. Jujur nggak bisa sih. Jadi kayak lebih ke learning by doing, tapi ngelihat sekitar juga, belajar dari environment juga, lebih sering ketemu orang banyak biar bisa dapat insight banyak. Jadi lama kelamaan emang sering berjalannya waktu mau nggak mau aku harus belajar dengan diriku sendiri gitu. Tapi ya lebih hati-hati, lebih pelan-pelan kalau ngambil keputusan, lebih cermat kayak gitu sih. Jadi ada darah dari opungmu, dari sisi your mother yang memang punya darah seni musik. Terus dari your father, Black American yang tinggal di New York, itu juga kakeknya juga Iya, music. kakek aku. Ya, jadi mereka berdua sayangnya sudah meninggal ya guys gitu. Jadi saya juga mau minta arahan juga nggak bisa ya. Waktu itu sempat aku sedih banget. Jadi kalau misalkan buyut dari pihak mama kan memang sudah meninggal. Cuman grandpa aku belum meninggal waktu aku SMA. Jadi aku tuh suatu hari punya mimpi pengen ke US, ketemu dia, belajar banyak soal musik and stuff. Dulu tuh aku masih pokoknya impiannya Broadway abis, masih yang kayak cocok banget. gue pengen banget di Cocok New York banget. dengan Broadway dan Yes, semua halnya yes, gitu. yes. Terus tiba-tiba grandpa meninggal pas aku mau masuk kuliah SMA kelas 2 deh. Jadi belum sempat ketemu in person. Belum sempat ketemu. Wah itu aku bahkan jauh lebih lama nangisin grandpa meninggal dibanding papa aku meninggal. Asli, karena aku ngelihat grandpa tuh ya kayak role model gitu loh pada saat itu, pada saat SMA kelas 2. What music? Dia blues. Wow. Jadi aku SMA kelas 2 kan belum yang hukum banget di kepala aku. Aku masih naruh sedikit opsi lah untuk musik gitu loh. Dalam artian yang kayak kalau gue bisa ke New York, gue bisa sama grandpa belajar, dia punya channel, gue bisa at least manggung. Kayak cafe hopping untuk gue nyanyi and stuff. Pas dia meninggal hancur loh itu. Semua impian itu hilang. Legit kayak wow. And I cried like for 3 days straight. Jadi itu ngancurin hatiku banget. Dan akhirnya aku menyadari di situ kayak ya udah deh kayaknya memang gak ada deh Kubur. part gue untuk Dikubur. di musik kayaknya harus dikubur deh gitu. Terus ambil hukum karena siapa? Karena memang suka juga. Emang awalnya udah ada opsi-opsi pengen hukum karena suka nonton NCIS, Law and Order, Bones, Castle. Aku suka banget. Iya. Ya pas udah mendekati SBMPTN udah harus masuk pilih-pilih kampus kayak gue mau hukum. Cuman waktu itu mama maksakan kayak kamu harus UI. Minul aku kayak aku gak mau UI. Aku mau cabut dari Jakarta, aku mau yang jauh biar aku bisa fokus belajar. Karena aku tuh butuh suatu kota yang environment baru biar aku bisa fokus gitu loh Kak. Aku tipikal anak yang butuh banget environment untuk bisa mensupport aku dan mentalku. Ya itu namanya epigenetics. Iya, ya. Between nature and nurture. Iya. Effort and environment. Jadi Dan akhirnya tepat sekali. Iya, jadi akhirnya aku kayak oh ya udah pilih kota yang emang kota belajar. Pilihannya antara Semarang atau Jogja. Iya. UGM yang kayak impian aku banget jujur. Tapi kebetulan otak aku belum nyampe situ waktu itu gitu ya. Jadi akhirnya aku ikut UTUL juga, ujian tulis UGM waktu itu. Cuma itu susah banget, gokil. Ya lebih tough kompetisinya ya. Gokil banget UTUL pada saat itu. Katanya malah pada saat ini UTUL yang gampang malah katanya. Jadi aku agak surprised. But anyway, aku akhirnya ikut SBM. Pilihan pertama aku tuh Undip Hukum. Kedua aku UNS Solo kalau gak salah hukum. Yang terakhir baru mama bilang harus ada ya satu Jakarta. Masa gak masukin Jakarta? Katanya gitu kayak oke, UPN. Dan itu juga yang membuat kamu cum laude because of that environment. Iya benar banget. Ya kan? Jujur benar banget. Padahal pas awal aku masuk kuliah berat banget Kak. Maksudnya kayak mungkin karena aku udah seneng banget bisa masuk. Jadi aku ngeremehin. Jadi semester 1 aku bener-bener gak belajar. Kayak seenak hati. Kayak gue baru masuk kota baru, gue mau explore, gue dapat teman-teman baru, seru gitu. Jadi otak untuk memperjuangkan kampusnya kayak hilang. Tapi puji Tuhannya by the end of the semester IPK aku kan
banget kan. Terus temen aku datang ngomong kayak ngatain aku, malah legit ngatain aku, haha goblok lu IPK cuma segitu kayak gitu. Tapi itu malah nge-trigger aku untuk kayak gue nggak bisa diremehin lagi, kayak gue harus pokoknya ever since aku semester 2 sampai kelar belajar gila-gilaan, bahkan ikut kompetisi yang kayak aku bilang demi aku sibuk, environment aku pure emang bener-bener untuk akademi gitu kan. Udah deh akhirnya puji Tuhannya nyampe cum laude. So you, at this particular time you don't have a mentor, but you have so many figure ya, atau idol or inspirator. Siapa Benar. sih orang-orang yang hidup di kepalamu ya sebagai your role model in singing, Kalau music industry? aku Saya tahu satu. siapa tuh? Whitney Houston? Enggak. Enggak lagi. Oh enggak, masa? Enggak lagi. Padahal kemarin kamu nyanyi lagu dia. Enggak. Aku agak Oh, gimana ya ngejelasinnya? Aku tuh tipikal orang yang emang kalau misalkan misalkan nih kayak Whitney Houston, aku bangga banget sama pencapaian dia di musik segala macam. Cuman memang kisah hidup dia itu membuat aku juga deg-degan gitu. Jadi kadang kalau aku bias itu banget, jangan dicontoh. iya. Jadi kadang kalau aku bias banget sama suatu idol, aku takut karena aku takutnya aku akan sangat follow the path, impersonating dia dan semua hidupnya gitu. Jadi dari dulu memang mama ajarin comot-comot aja baiknya. Kayak aku dari kecil aku nyomot baiknya Michael Jackson. Kayak gimana dia perform gila-gilaan, dia cinta banget sama musik. Gimana dia gokil semua stage act dia dan semuanya. Terus aku gede, aku nontonnya Glee. Di Glee kan banyak banget bias yang bisa aku ambil. Kayak ada Rachel, kalau tokoh-tokoh ada Rachel, ada Santana, ada Mercedes yang kayak mereka tuh secara vokal gokil. Terus aku belajar banyak dari cara mereka improve. Terutama kayak pecah suara, itu aku belajar banyak dari musicals kayak gitu. Terus pas aku udah mulai gede, udah mulai ngerti apa itu musik yang emang bener kayak gimana sih lu mau bikin musik, apa musik lu tuh mau arah kemana, mau buat orang kayak gimana. Aku banyak dengerin almarhum Bung Glenn. Terutama dia punya concert, dia suka upload di YouTube waktu itu. Aku suka banget setiap kali dia selesai concert, bahkan dia kasih suatu kata-kata mutiara yang membuat orang tuh bisa sampai nangis mendengar itu. Mungkin pada saat itu, malam itu, pada saat concert itu, orang itu butuh banget denger itu. Dan itu keluar dari mulut dia. Dan during his whole concert, pada suatu malam itu bener-bener yang kayak ngerubahin hidup orang, a life changing experience gitu. Wah, aku pengen banget punya musik-musik sekuat musik dia gitu, berbicara kepada banyak orang. Udah deh akhirnya kayak aku nge-compile aja semuanya. Jadi dengan kemampuan musical, dengan stage act, dan dengan gimana musik aku mau jalan, mungkin aku bisa bilang mereka adalah bias-bias terkuat aku sih this far. Oke, gitu your sih. inspiration. Mungkin sekarang Sabrina Carpenter. Enggak, kayak aku suka banget gimana dia bisa nge-muse kayak anak-anak Gen Z, kayak dia bisa diambil sih vibe dia, kayak aku bisa belajar dari dia. That's Seru nice. banget sih. Jadi kan ketika kita punya role model, ada benchmark Yes. yang kita lihat ya, di Betul. luar dari our capacity. Betul. Itu kan jadi guidelines. Iya. Dan your mom bener banget. Iya. Ya, ambil dikit-dikit. Kalau nggak jadi imitating dong. Iya, benar. Jadi banget. imitating. Kalau sekarang nih, ceritain sedikit dong tentang single 1, single 2, single 3 sampai single Kamu Tak Sendiri. Oh, Ceritain dulu. Is it like really representing yourself, your soul, your spirit? Jadi single pertama aku itu Separuh. Separuh ini Jemima banget. Jemima banget dalam artian sisi balladnya Jemima tuh ada semua di Separuh. Karena mungkin single itu tuh kisah aku sendiri. Aku juga pernah nulis lagu persis kayak Separuh pas aku umur 17 tahun tapi dalam bahasa Inggris. That's Jadi kayak amazing. suatu kebetulan Deja vu. yang kebetulan yang kayak kok aneh ya, dan sayang kalau nggak aku ambil kesempatan ini gitu. Waktu itu banyak song bank dan aku dengerin kayaknya memang paling aku banget tuh Separuh gitu. Sebenarnya pas saat itu ada juga singlenya Keisha Tak Ingin Usai, itu masuk juga waktu itu ke song bank. Pilihan Separuh, Tak Ingin Usai gitu. Cuman nggak tahu kenapa hati aku di Separuh banget. Walaupun pas akhirnya mama kayak kenapa gak kamu ambil Tak Ingin Usai gitu, sekarang dia jadi global hit. Kalau kayak gimana ya namanya musik, kita ada pasreknya sama satu musik itu pasti akan kita perjuangkan gitu. Walaupun setelah Separuh rilis aku agak bingung kayak masa sih gue mau belet-belet lagi, karena ternyata dragging ya, kayak capek ya, kayak
agak gitu, agak off aku kalau untuk nyanyi lagu sedih terus. Terus aku mulai yang kayak semua songband yang masuk ke label sedih terus lagi gitu. Karena kan aku ngikutin arus label dalam artian dan tren ya. Dan tren kayak label bilang ya lagi ballad. Gimana lu harus ikut gitu. Kalau gak laku dong jualan. Iya, kalau gak laku kan gue jualan. Ngapain gitu kan. Gitu ya. Akhirnya kayak nunggu 8 bulan kemudian mulai tuh nongol lagu-lagu yang kayak agak empowering gitu. Akhirnya aku kayak pengen deh ngambil lagu yang beda dari si Separuh. Aku bilang aku offer untuk nulis sendiri. Untuk nulis sendiri. Terus mereka yang kayak oke, kita jadwalin kamu workshop sama waktu itu ada namanya Seek. Produser sampai detik ini juga mereka udah produserin sangat banyak artis. Cuman aku waktu itu adalah project pertama between Universal and Seek gitu. Jadi project pertama banget dan lagu-lagu yang aku bikin tuh lagu-lagu pertama banget yang Seek dan Universal has ever made gitu. Terus itu lagu pertama yang aku bikin adalah Kamu Tak Sendiri sebenarnya di hari itu. Jadi Kamu Tak Sendiri tuh waktu itu adalah lagu pertama yang kita bikin sebagai kolaborasi kita. Dan kita tuh suka banget. Kita bener-bener aku Seek and my co-writer ada namanya Ii. Suka banget sama Kamu Tak Sendiri. Kayak we love Kamu Tak Sendiri so much. Dan emang lagi pas banget kayak vibe-nya tuh lagi. Karena lagi ada yang mulai nongol yang empowering gitu. Jadi kita mikir kayaknya bisa deh kita offer ke label. Dan mereka akan terima gitu. Baru yang kedua kita bikin hari itu ada namanya Kisah Tak Pasti. Baru yang terakhir kita bikin di hari itu adalah Debu. Yang Kisah Tak Pasti ini masih kayak agak-agak percintaan. Tapi versi yang kayak gak mau gue cinta-cinta bodoh lagi, ngapain gue bodohi diri gue sendiri. Udah yang mulai yang kayak empowering gitu untuk perempuan-perempuan biar gak dibodohin lagi. Terus yang terakhir Debu. Gak diperbudak dengan cinta. Iya betul kan. Terus yang terakhir baru Debu. Debu itu emang agak gelap. Emang vibe-nya tuh dibikin kayak depresif gitu. Untuk sebenarnya rencananya pada saat itu tuh untuk kayak kita punya songbank aja, bukan untuk dirilis yang bener-bener rilis gitu ya. Untuk kayak kita punya songbank, misalkan suatu hari nanti kita otak-atik ternyata dia masuk ke pasar ya kita keluarin gitu. Turns out ketika pulang dari workshop pada hari itu, kita offer ke label tiga-tiganya dong, mau gak mau hasil kerja kita. Ternyata label minta Kisah Tak Pasti dulu yang dikeluarin. Terus aku yang kayak, tapi kita suka banget Kamu Tak Sendiri. Dan lagi momennya ada yang kayak gitu juga gitu. Maksudnya kenapa kita gak coba. Terus kayak gak bisa. Karena single pertama kamu ballad. Kalau kamu langsung ke yang soulful kayak gini, kaget mendengar lu gitu. Akhirnya aku kayak ya udah deh gitu. Aku ngikut apa yang label aku bilang. Akhirnya dirilis lah Kisah Tak Pasti. Aku masih suka banget sama lagu itu. Suka banget, legit aku suka banget. Cuman maksudnya kan harapan kita pada saat itu Kamu Tak Sendiri kan. Tapi kita tetap menjalani promo dan semua dengan senang hati gitu. Berharap untuk single ketiga si Kamu Tak Sendiri ini bisa dikeluarin. Jadi kita yang kayak ayo kita kerahkan tenaga kita biar kita tuh bisa rilis si Kamu Tak Sendiri ini. Saatnya akan tiba. Yes. Ternyata single ketiga label aku minta Debu. Wah itu bener-bener Tuhan, aku bilang Tuhan mau bawa hidup aku kemana lagi. Ini tuh kayak ini tuh bener-bener se-random itu. Bukannya aku gak mencintai Debu, cuman memang pada saat itu lagi gak vibe itu gitu. Dan memang orang-orang tuh lagi gak mau kayak gitu deh kayaknya, paham gak sih? Mungkin iya. Dan menurut pasar ternyata memang karena pas udah dirilis ya emang kelihatan flow-nya emang gak akan gerak. Karena pasar lagi gak mau yang itu gitu. Dan emang jelas terlihat sebenarnya. Cuman waktu itu label aku tuh lagi yang kayak udahlah biar cepet rilis aja gitu. Karena kalau si Kamu Tak Sendiri ini kan akan banyak perintilan. Kayak ada choir, ada apa yang menurut mereka akan terlalu banyak budget yang keluar dan repot. Dan perlu persiapan yang lebih matang ya. Dan waktu itu emang lagi ngejar tayang lah istilahnya. Karena udah mau akhir tahun lagi, masa udah setahun gak rilis. Ya udah yang ini aja yang udah lebih gampang diurusin gitu. Make sense. Akhirnya udah keluarlah si Debu ini. Aku tetap menjalankan promo seperti biasa. Tapi memang orang gak tertarik gimana banget. Karena itu lagu emang sangat depressing dan emang sangat segmented untuk orang-orang yang memang suka lagu-lagu yang emang depressing dan emang membawa jiwa mereka ke suatu lubang kedalaman yang lebih lagi gitu. Bukan lubang kedalaman yang buruk ya, tapi kayak ada suatu another level of sadness and grief yang mungkin orang perlu lewat situ dulu untuk sampai akhirnya mereka bounce back. Yes. Nah Debu adalah lubang itu. Dan aku gak apa-apa banget. Cuman memang aku udah bilang ya gimana gini. Ya emang
segmented banget gitu. Akhirnya setelah penantian lama 2 tahun ya guys, kita akhirnya offering lagi nih. Awalnya gak mau kamu tas sendiri ini, masih kekeh. Udahlah Jem, ballot lagi aja. Workshop lagi. Pas udah workshop lagi, aku kesel banget, aku di titik kayak udah bukan gue lagi gitu. Kayak stop dengan cinta menye-menye ini bukan gue gitu. Akhirnya aku ngomong pulang, aku bilang sama ANR-ku, Kak, aku bilang, kamu tak sendiri sih, asli. Kita semua punya iman dan pengharapan terhadap lagu ini gitu. And it's been 2 years, karena bukan cuman aku, kenapa aku selalu bilang kita, karena si Sik ini, si produser ini suka banget juga sama Kamu Tak Sendiri. Jadi kita tuh selalu tiap kita ketemu, kapan ya Kamu Tak Sendiri? It's always like that. Jadi kayak sayang banget untuk gak dirilis, karena semua orang punya harapan yang sama terhadap lagu ini. Akhirnya kayak ya udah coba ya kita omongin ke atasan ya kan gitu kan. Udah segala macam, tiba-tiba suatu hari aku dapat kabar baik, Kamu Tak Sendiri bisa digarap, dan aku kayak wah itu hari itu aku yang kayak wah, aku masih inget sih itu, aku bener-bener yang kayak wah gila, hari itu aku kayaknya langsung makan all you can eat sih untuk celebrate asli. Dan aku tahu lagu itu akan banyak budget yang keluar karena pasti butuh banyak choir, apalagi music videonya nggak mungkin sendiri-sendiri. Terus aku kayak I have my friends gitu. Jadi puji Tuhannya, keberuntungan aku di hidup, walaupun aku anak tunggal dan mamaku single parent, keberuntungan aku di hidup adalah aku selalu punya teman yang solid. Bener-bener solid, legit, dari aku SMP, SMA, kuliah. Teman-teman aku adalah orang-orang yang belain aku ketika aku dibully, ketika aku dikata-katain. Mereka yang maju, mereka yang ngeributin orang-orang yang jahatin aku. Jadi aku tahu jelas itu kekuatan aku di situ. I'm a very complicated person. Aku adalah orang yang menyebalkan mungkin untuk menjadi teman gitu, karena aku banyak mintanya, banyak nuntutnya. Tapi mereka bisa memaklumi itu dan menoleransi aku gitu loh. Dan menerima kamu apa adanya. Dan menerima aku apa adanya. Dan itu yang membuat aku kayak oh berarti mereka emang beneran sayang sama aku, dan aku appreciate itu. Jadi bahkan setelah aku masuk Idol dan aku punya life changing experience itu, ketika aku sudah sangat berubah mungkin secara perekonomian dan semuanya, gak pernah sekalipun aku lupain teman-teman aku gitu. Jadi kalau aku lagi seneng atau apa, mereka masuk ke dalam kesenangan aku. Tapi kalau aku lagi sedih apa juga, aku tetap masih nyari mereka gitu. Aku bagusnya adalah aku bisa memaintain friendship. Jadi singkat cerita, akhirnya aku nge-contact semua teman-teman aku. They're all in my close friends di Instagram. Aku bukan tipikal orang yang nge-chatin satu-satu. Aku cuma nge-upload doang di close friend, terus mereka yang bakal respon gitu. Jadi aku bilang very strategic. Iya. Aku tipikal orang kayak gitu. Aku malas banget PC satu-satu. Enggak dulu. Aku gak sebanyak itu energinya guys. Very efficient and very smart. Beneran asli. Terima kasih close friend. Jadi akhirnya mereka nge-reply kayak aku bilangnya, siapa yang bisa tanggal segini untuk jadi choir, untuk isi. Aku gak punya budget, aku bilang. Tapi kalau kalian mau, ini deket dari rumah kita. Kan kita teman SMP SMA kuliah, jadi maksudnya gak akan jauh-jauh. Dan kebetulan teman kuliah aku yang di Undip semuanya orang Jakarta. Jadi emang pas banget lah gitu. Deket rumah nih di Cilandak, mau gak gini-gini. Dan mereka semuanya sangat antusias sampai aku harus ngebatasin. Karena gak bisa semuanya masuk. Aku punya kayak 25 orang temen deket banget. Gak mungkin 25 jadi choir. Jadi cuma 8 orang yang diambil. Dan bahkan ada yang sampai cuti untuk ngebantu aku. They love you. Gokil, aku bilang. Aku nangis akhirnya pas recording. Aku tuh bukan orang yang kayak fragile nangis di kamera. Aku jijik banget kayak gitu. Tapi pada hari itu aku bener-bener yang kayak se-fragile itu, karena aku kaget banget. Gila sih temen-temen gue gitu. Gue tuh complicated loh. Dan gue tuh menyebalkan loh. Tuh biasa gue jadi temen tuh gue menyebalkan. Gue bisa yang kayak tiba-tiba pengen di hari ini nonton ini aja, gak mau ini, dan mereka semua ngikutin aku. Kayak aku senyebelin itu, jujur. Tapi mereka tuh bisa cope with me. Dan aku mengucap syukur banget atas hal itu gitu. Aku zaman sekarang mungkin aku gak nyebelin, dulu apalagi ya guys. Yang zaman-zaman aku ababil dan menyebalkan itu isi kepala aku tuh nyebelin banget gitu. Jadi aku sangat mengucap syukur mereka masih stick with me until today. Jadi akhirnya udah lewat hari recording, mereka seneng, ngerasa di-include-kan juga. Abis itu kita main, makan, pulang, masuklah harus music video. Wah, aku bilang ini harus lagi nih, ada orang-orang rame nih, apa enggak bakal masuk karena judulnya kan Kamu Tak Sendiri. Nggak mungkin endingnya lu sendiri gitu kan. Agak plot twist ya. Jadi akhirnya aku kayak gimana ya, nggak mungkin nyuruh orang-orang teater segala macam mau bayar berapa gitu. Akhirnya aku close friend lagi,
Guys, aku bilang, siapa yang tanggal segini free, deket kok syutingnya di sini gitu. Ntar gue support deh untuk uang transport dan makan dan semuanya. Pokoknya lu nggak akan bad mood deh. Kita bakal kayak lagi nongkrong aja kerjanya. Aku bilang gitu. Terus mereka semua reply banyak banget dan aku harus batasin juga. Akhirnya dapatlah 7 orang ini. Yang kebetulan, iya yang ada di klip. Yang kebetulan, so those are your best friend. Yes, jadi tapi beda yang di klip sama yang di ngisi suara tuh beda orangnya. Yeah. Jadi akhirnya aku bisa kamu bagi-bagi kan? Memeluk semuanya basically. Jadi suara teman-teman terdekat aku ada di backing vocal, di backing vokalku. Yang teman-teman terdekat aku juga nggak kalah deketnya gitu. Mereka juga ada di music video gitu. Dan mereka bener-bener seneng pas syuting, kayak happy, kayak lagi nongkrong. Karena ya emang bener-bener kayak happy aja gitu isi music videonya kan, kita ketawa. Walaupun ada sisi yang kita harus keluarin juga di situ, kita emang diminta untuk coba keluarin sisi fragile kalian gitu. Itu berat banget sebenarnya karena kita bukan typical friendship yang kayak ya sabar ya, enggak, kalau lu bodoh kita katain gitu. Jadi itu beneran kayak cobaan pada hari itu, tapi semuanya turns out mereka senang gitu. Jadi pas udah selesai MV, aku masih harus lanjut kerja, tapi mereka semua nemenin aku kerja. Nggak semuanya sih, kayak most of them nemenin aku kerja, kelar kerja kita makan gitu. You know why they love you so much? Kenapa tuh? Because you are very genuine. Kayaknya ya. Nggak suka peres sih aku. Nggak suka kamu yang genuine kayak, orang apa adanya. What you see is what you get. Gitu kan. Ceritain dong. Bukan ceritain. Nyanyikan sepenggal lagu Kamu Tak Sendiri di bagian yang paling kamu suka. Ini adalah bagian paling kamu suka. Yang aku suka banget karena liriknya legit. Hang on. Okay. Let me present you. Oh iya udah. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Jemima Cita. Pernahkah kamu memaksa kuat walau hatimu terasa berat, banyak mimpi yang tak kunjung nyata. Kamu tak sendiri, berari dijatuhkan, berucap dipatahkan, terjatuh sendirian seperti tiada teman. Kita yang tadi dengar, tenang jangan kau diam, kamu tak sendiri. Itu bagian aku awesome. Suka banget. Jem, berarti mental udah siap dong ya untuk bertempur. Amin. Ya kan? Amin. Ada recording company yang backup kamu. Yeah. Ada karir terbentang luas, Amin. panjang. Amin. And I heard you also playing in the movie. Iya. Tell me about it. Aku tuh gimana bisa? Walaupun belum rilis ya. Ini kita ngobrol-ngobrol hari ini adalah di bulan November 2024. Belum rilis film-filmnya. Yes. Itu iseng lagi Kak. Gimana caranya? Itu beneran iseng juga. Jadi aku randomly ketemu manajer film aku yang emang banyak dia megang project-project aku. Aku kayak lagi nongkrong biasa ketemu dia, terus kayak yuk casting yuk, terus kayak ikut casting dan dapet gitu, walaupun pemerannya masih ya ngebantu ya, supporting gitu. Cuman yang kayak pas pertama kali tuh langsung kayak gue ngapain ya di sini gitu, dan mereka semua tahu aku penyanyi, jadi mereka yang kayak lu ngapain dah gitu. Gak tahu lagi, gue suka lagi karena memang dari dulu salah satu impian aku selain nyanyi, aku pengen jadi host dan aku pengen bisa main film kayak jadi aktor gitu. Cuman aku tahu untuk jadi aktor tuh berat ya guys, emang banyak banget prosesnya, panjang, sama kayak nyanyi juga gitu. Cuman aku lebih kayak Tuhan kalau boleh aku cobain kenapa enggak gitu. Jadi di manajemenku yang dulu memang mereka kurang mensupport aku di perfilman. Jadi aku kaget banget tiba-tiba Tuhan pertemukan aku sama manajer ini. 2 manajer basically yang aku gak terikat kontrak. Cuman mereka bener-bener sebantu itu. Membuka pintu. Sesayang itu juga sama aku, kayak sayang banget untuk disia-siain bakatnya. Dan akhirnya karena mereka juga percaya sama aku mulai ambil acting course. Kayak maksudnya lumayan kayak pelan-pelan kalau lagi free aku ambil. Terus seiring berjalannya waktu casting dapat sampai akhirnya kemarin film ketiga baru selesai aku, tapi masih filming deh kayak sekarang. Dan ketemu banyak banget aktor dan aktris yang luar biasa hebat. Aku belajar banyak dari mereka. Itu membuka banyak banget insight juga buat aku. Gimana mereka berjuang untuk bisa sampai di titik itu. Kayak itu membuat aku kayak emang lu dulu lucu sih Jem.
Tapi maksudnya kayak aku seneng banget sama kesempatan itu. Aku pernah ikut series juga, seriesnya udah rilis kemarin. Aku juga jadi supporting doang, cuman aku seneng karena kayak itu mengisi hari aku, itu membuat aku lebih produktif, membuat aku lebih terbuka lagi sama banyak opsi yang ada di dunia ini, dan exploring my talent aja, dalam artian aku suka bagaimana acting itu membawa kita ke suatu kedalaman yang baru gitu. Yeah. Dan itu membantu juga untuk aku nyanyi gitu. Yeah. Jadi bukan kontradiktif. Yeah. Jadi menurut aku supporting. Iya, jadi menurut aku kenapa enggak gitu. Dua-duanya aja. Yeah. Gitu sih. Jem, yang saya suka dari kamu sangat artikulatif. Oh gitu ya. Apapun yang ada di kepala kamu, mungkin karena memang major hukum ya yang kamu ambil. Iya, dan mungkin. kamu sangat otak kiri, membuat semua proses kamu bercerita itu sangat runut. Kayak bikin argumen deh. Enggak. I'm not saying that. Tapi sangat well structured. Iya. Sangat well structured. Puji Tuhan. Jarang penyanyi, apalagi baru, belum sampai 5 tahun, bisa punya kemampuan berkomunikasi yang sangat bagus. So it's a gift. Ya, puji Tuhan. It's a gift. Amin. Terus kalau saya lihat lagi, figur seperti kamu cocoknya ada di New York City. Weh, amin. Punya thought like that or dream like that? Kayak yang tadi aku Kan bilang dekat sih. dengan Dulu pengen banget your sih, late Kak. father Iya. and the family over there. Dulu tuh emang Play, pengen saya ngebayangin banget. kamu di Broadway. Iya. Ih, Saya ngebayangin itu, James, seru asli, banget. Itu asli. seru banget emang, Kak. Aku jujur, ya itu sih, mungkin itu mimpi yang harus ditumbuhkan lagi. Karena semenjak memang Grandpa udah gak ada kan, aku ngerasanya kayak terputus ya mimpinya. Cuman seiring berjalannya waktu memang aku harusnya mulai masukin lagi sih mimpi itu ke dalam diriku. Karena sebenarnya itu gak impossible, gak ada yang mustahil ya guys di bumi ini. Cuman mungkin memang panjang jalannya untuk bisa sampai ke sana, karena aku nggak punya channel kayak yang Grandpa aku punya lagi, gitu-gitu. There kan. always a way. Iya, exactly. When There's there's a always a will, way. there will be way. Gitu. Yeah. And for those who seek will find. Yes, benar, setuju. Jadi memang bahkan aku dulu tuh pas aku ke New York pertama kali, aku tuh ke depan Juilliard dan aku nangis, karena itu dulu dream school aku gitu. Sebelum aku dengan hukum-hukum ini gitu, aku kayak nangis depan Juilliard karena kayak tapi gak apa, pasti adalah kalau memang itu adalah rezeki aku dan jalan aku, Tuhan pasti bukakan jalan. For sure yes. Boleh gak untuk menutup ngobrol-ngobrol kita yang sangat truthful, ambil satu lagu pendek aja, kalau kamu berkenan. Lagu itu dari musical apa aja, entah dari Glee, dari mana aja yang kamu suka. Tadi aku pengen nyanyi Divine Gravity tapi kayaknya itu agak-agak heboh sih. Aku suka satu performance aku juga di ajang. Ini salah satu lagu kesukaan aku juga. Dan aku waktu itu nonton lagu ini pertama kali banget di Glee. Alright. Jadi itu yang membuat aku jatuh cinta. Ini New York State of Mind. Once again, Jemima Cita. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, take a flight to Miami Beach or to Hollywood. And I'm graying the Greyhound and the Hudson River Line. I'm in the New York State of Mind. Gitu. Seru banget sih lagu itu. Walaupun agak lupa lirik ya.